Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri dengan NIM 1830203006, jurusan Hukum Tata Negara 5A, mata kuliah Politik Hukum, tentang politik hukum dalam legislasi nasional. Yang pertama, dasar politik hukum dalam perundang-undangan. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian, melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan substansi hukum yang dituangkan dalam peraturan undang-undang hukum tertulis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa kewenangan atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan adalah hanya negara atau pemerintah. Sebagai bagian dari suatu konsep pembangunan, politik perundang-undangan sudah pasti bertumpu pada suatu landasan yuridis, yaitu antara lain yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga yaitu peraturan atau kebijakan implementatif dari politik peraturan perundang-undangan. Sedangkan poin kedua yaitu legislasi dalam pencapaian politik hukum. Diperlukan strategi politik hukum untuk meningkatkan produktivitas legislasi nasional baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Tujuannya adalah untuk dapat membenahi buruknya kinerja DPR dalam mengembangkan amanat legislasi menuju desain politik hukum legislasi nasional yang baik dan bersih, dari analisir korupsi dan demokratis dalam memproduk peraturan perundang-undangan ke depan, mengubah haluan politik dari agen atau delegate ke truste dalam konteks para anggota DPR dalam meningkatkan produktivitas legislasi adalah soal apakah ia sebagai agen atau sebagai truste wali amanat. Kejelasan kedua perkara ini penting untuk segera dijawab dalam realitas eksistensi anggota DPR, karena ketidakjelasan peran DPR selama ini telah menjadi salah satu penghambat lemahnya produktivitas DPR. Ketidakjelasan ini dapat dilihat dalam realitasnya. Misalnya pada saat tertentu tampak sekali DPR memerankan diri sebagai agen yang memainkan sebagai perantara atas kelompok konstituen tertentu atau kelompok kepentingan lain. Di konteks ini, perjuangan dalam produk legislasi undang-undang lebih didasarkan pada keuntungan dan kerugian dari suatu kelompok tertentu atau biasanya pada pesanan politik. Makin besar keuntungan yang didapat atas dasar pesanan, makin kuat perjuangan dalam menggolkan suatu draft RUU menjadi undang-undang, begitu pula sebaliknya.